10 SMK Purnama Tempuran tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Hadi Sabtiarto ST di SMK Purnama Tempuran menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Kurikulum di SMK Purnama Tempuran tahun pelajaran 2020-2021 menggunakan kurikulum 2013 revisi, yang mana di dalamnya terdapat 3 muatan, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Muatan nasional terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti sebanyak 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebanyak 2 jam per minggu. Dilanjutkan bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Urutan keempat, matematika 4 jam per minggu. Sejarah Indonesia sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian bahasa Inggris digabung dengan bahasa asing lainnya sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian muatan yang kedua adalah muatan kewilayahan. Di SMK Purnama ada 3 mata pelajaran muatan kewilayahan. Yang pertama adalah seni budaya, jumlah 3 jam per minggu. Pendidikan jasmani dan kesehatan sebanyak 2 jam per minggu. Bahasa Jawa sebanyak 2 jam per minggu. Muatan yang ketiga adalah muatan kejuruan. Dibagi menjadi dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Di mana dasar bidang keahlian terdapat 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia, masing-masing 3 jam per minggu. Kemudian dasar program keahlian terdapat 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah gambar teknik mesin sebanyak 4 jam per minggu. Pekerjaan dasar teknik mesin 5 jam per minggu. Dan yang terakhir adalah dasar perancangan teknik mesin sebanyak 4 jam per minggu. Muatan yang terakhir adalah kompetensi keahlian, di mana di SMK Purnama dengan jurusan teknik pemesinan memuat 6 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah gambar teknik manufaktur 4 jam per minggu. Kemudian teknik pemesinan bubut sebanyak 7 jam per minggu. Dilanjutkan teknik pemesinan fres sebanyak 7 jam per minggu. Teknik pemesinan gerinda sebanyak 4 jam per minggu. Teknik pemesinan NC, CNC, dan CAM sebanyak 6 jam per minggu. Yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan sebanyak 7 jam per minggu. Sehingga kalau ditotal dalam 1 minggu semua mata pelajaran menjadi jumlahnya 50 jam per minggu. Di mana 50 jam per minggu ini dalam setiap harinya sebanyak 9 jam, kecuali hari Jumat. Hari Jumat sebanyak 6 jam. 6 jam di SMK atau di tingkat menengah kejuruan sebanyak 45 menit. Sehingga kalau 9 jam berarti 9 kali 45 menit. Itu adalah kurikulum yang diajarkan di SMK Purnama sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan oleh Direktur Dit SMK Pusat. Selanjutnya kita akan beralih ke metode pembelajaran. Pada saat ini kita sedang berada dalam masa pandemik. Walaupun di masa seperti ini proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi kita tidak melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka, tetapi kita melakukan pembelajaran dengan metode daring, di mana dalam pembelajaran atau KBM di SMK Purnama dalam masa pandemi ini kita menggunakan Google Classroom. Tata cara KBM dalam metode Google Classroom sebagai berikut. Pertama-tama kita buka Play Store terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Google Classroom. Kita search Google Classroom, kemudian diinstal. Kemudian kita buka aplikasinya. Langsung kita mulai.
Kemudian kita tambahkan akun. Oke. Setelah itu, kita buat akun dengan klik kata buat akun. Kemudian ada pilihan kita klik untuk diri sendiri. Nah, setelah itu kita ketikkan nama. Kita klik. Contoh seperti ini. Lutfi. Kemudian nama belakangnya. Untuk kelas saya. Kemudian nomor absen. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kita isikan tanggal lahir. Bulan, tahun. Kemudian kita pilih jenis kelamin. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Nah, kemudian nanti kita bisa milih salah satu email yang sudah ada pilihannya atau kita membuat sendiri. Contoh, kalau membuat sendiri email, kita klik di bagian ini, buat alamat Gmail Anda sendiri. Kalau mau pilih yang sudah ditentukan sama Gmail, kita tinggal pilih salah satu ini. Saya akan mencoba untuk buat alamat Gmail sendiri. Saya kasih kelas saya 10F, nomor absennya untuknya saya kasih dot, kemudian absen saya 32. Kemudian klik tanda berikutnya. Setelah itu kita masukkan kata sandi. Contoh seperti ini. Nah, ini juga harus sama. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Nah, itu kan sudah ada kata atau ada kesalahan. Berarti buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol, kita harus mengikutinya seperti ini. Contoh. Kemudian saya kasih simbol bintang. Setelah itu kita berikutnya. Nah, tambahkan nomor telepon, itu perlu ya. Kemudian ini sudah masuk, nama saya Lutfi Kusna 10F, kemudian nomor absennya 32. Kemudian berikutnya. Langsung kita scroll ke bawah, ya saya setuju. Saya itu baru memeriksa informasi. Lah, sudah mulai di Google Classroom. Kemudian, kalau kita mau bergabung pada kelas, klik tanda plus yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita klik kata atau kalimat yang ada gabung ke kelas. Setelah itu kita masukkan kode. Seandainya ini untuk mapel bimbingan dan konseling. Kodenya W, kemudian X, kemudian O, kemudian angka 7, kemudian S-nya 2 kali, kemudian angka 7 lagi. Setelah itu kita centang. Kemudian kita klik tanda gabung. Nah, setelah itu sudah masuk di mapel bimbingan dan konseling. Di sini ada 3 yang harus kita ketahui. Untuk bagian forum, ini gunanya
untuk berdiskusi atau untuk memberikan suatu pertanyaan. Seandainya pada mapel tertentu seandainya nomor 1 itu ada kesulitan, kita untuk bisa berdiskusi dengan klik tanda forum di sebelah sini. Selanjutnya, untuk tugas kelas ini gunanya untuk mengerjakan salah satu tugas yang telah di-share sama guru mapel. Kemudian untuk anggota ini berarti teman sekelasnya. Di sini sudah ada anggotanya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan mapel lain, kita klik tanda plus di sini. Kemudian gabung ke kelas. Setelah itu masukkan kode. Setelah masukkan kode nanti klik gabung. Kemudian nanti bergabung sendiri pada kelas yang dituju atau mapel yang dituju. Itu materi yang saya ampuh dalam masa orientasi peserta didik baru di SMK Purnama tahun pelajaran 2020-2021. Bila dalam saya menyampaikan materi tentang kurikulum dan metode pembelajaran yang saat ini dipakai di SMK Purnama, ada kurang dan lebihnya, ada tutur kata saya, ada tingkah laku saya yang tidak pas atau tidak berkenan di hati anak-anak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.